Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Mertika Rika. Di sini saya mau berbagi sedikit tentang mengenal golden age pada anak dan tahapan yang perlu diperhatikan. Kita bahas dulu golden age. Nah, golden age itu apa? Mungkin banyak ibu-ibu di luar sana yang belum tahu terkait tentang golden age pada anak itu apa. Nah, golden age pada anak itu merupakan tahapan perkembangan dan pertumbuhan emas anak yang di masa-masa awal kehidupannya terlahir di dunia. Nah, ada studi mengatakan yaitu menurut studi yang dipublikasikan dari California Department of Education atau CDA, saat anak tumbuh, orang tuanya kemungkinan akan mencari petunjuk tentang apa saja yang akan dilakukan pada anak pertama kalinya. Nah, bener kan? Apalagi yang pertama tuh kayak ya kasih sayang, perhatian, apalagi pas newborn atau anak bayi yang baru lahir itu menangis pasti kita gendong kan. Nah, terus setiap anak tentu memiliki kepribadian dan tingkah laku yang berbeda-beda. Nah, sama seperti orang dewasa, anak-anak mungkin memiliki sifat pemalu, periang, atau bahkan pemarah karena sangat penting untuk memelihara pertumbuhan emosionalnya secara sehat. Nah, terus dengan memahami kepribadian anak, orang tua dapat membantunya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta memberikan perawatan yang sesuai. Terus buat ibu-ibu, seorang anak juga bisa terpesona dengan tangan, kaki, mulut, dan di setiap tahap tumbuh kembangnya yang dibutuhkan adalah cinta, pengertian, dan waktu dari orang tua. Maksudnya di sini tuh kita tanda kutip, di setiap tahap tumbuh kembangnya dibutuhkan adalah cinta, pengertian, dan waktu dari orang tua. Kenapa begitu? Di sini saya izin berpesan kepada ibu-ibu atau new mom dan calon-calon ibu ke depannya, jika kalian mempunyai anak, dimohonkan untuk tidak menitipkan anaknya kepada neneknya, oma, atau mungkin pengasuhnya, atau siapa mungkin begitu yang benar-benar kalian percaya. Tapi bisa dengan tanda kutip kalian menitipkan anak kepada pengasuhnya, yang mana pengasuhnya itu memiliki high educate tentang golden age anak. Nah, itu ya untuk tanda kutipnya, bisa kita menitipkan anak yang newborn atau ya masih usia dini itu dengan orang yang kita percaya, tapi dengan syarat memiliki high educate tentang golden age anak. Oke, kita lanjut ya. Nah, golden age anak itu adalah di masa usia anak itu mulai dari 0 sampai dengan 5 tahun. Kenapa begitu? Karena awal tumbuh kembang anak itu menunjukkan dari usia 0 sampai dengan 5 tahun adalah tahun paling penting dalam perkembangan anak. Nah, beberapa cara yang bisa dipertimbangkan saat awal tumbuh kembangnya itu, pertama, bersikap hangat, penuh kasih sayang, dan responsif. Nah, di sini dalam artian kita bersikap hangat itu tidak dengan memarahi atau hal lain. Dan untuk penerimaan kasih sayang pada anak itu secara bertahap, apalagi untuk umur dari 0 sampai 3 bulan itu berbeda, 3 bulan sampai 6 bulan itu berbeda, 6 bulan sampai 1 tahun itu juga berbeda. Nah, dari 1 tahun sampai ke 3 tahun juga berbeda, 3 tahun sampai ke 5 tahun juga ada tahapannya yang berbeda juga. Nah, responsif, kita sebagai orang tua harus tetap responsif dalam menerima keadaan anak, kayak mungkin anaknya super aktif gitu, atau mungkin anaknya punya kecerdasan emosional yang lain gitu. Kita harus bisa sigap meresponsif terhadap anak itu. Nah, terus bicara, baca, dan menyanyi untuk anak. Nah, ini juga penting dalam part untuk anak-anak yang di umuran newbie lah, atau newborn maksudnya. Di sini saya tanda kutip bicara. Terkait bicara, gunakan
bahasa yang benar pada anak. Kenapa begitu? Karena apa yang ia dengar, apa yang ia tangkap pertama dari orang tua, itulah yang akan ia sampaikan kepada orang lain. Jadi jangan ngajari bicara pada anak tuh kayak selamat pagi dengan mengucapkan ciamat pagi gitu, enggak, big no gitu kan. Itu karena bakal berpengaruh pada anak itu sendiri sampai ke dia di tahap jenjang selanjutnya. Oke, untuk baca, kita memang belum diajarkan untuk mempelajarkan cara baca, menghitung, menulis dan lain-lain pada anak yang masih di bawah umur yang sewajarnya. Tapi kita bisa membantu kecerdasan emosional itu dengan menyanyi. Next, kita membuat rutinitas harian. Biasakan anak itu mengikuti rutinitas harian kita dengan kegiatan sehari-hari seperti memberikan contoh kayak memberikan contoh kayak meletakkan suatu benda ke tempatnya, dari tempat yang berbeda kembali ke tempat asalnya gitu. Jadi anak itu bisa memberikan respon, mengingat atau remember at the brain, karena anak itu memorinya sangat bagus pas di masa-masa usia dini. Jadi kita bisa memberikan contoh secara langsung dan ia akan bakal mengingat itu secara terus-menerus. Oke. Terus kita harus disiplin dalam mengajari anak. Itu pada umumnya para ibu tahu. Lalu ketahuilah bahwa anak itu unik. Kita harus menerima, ya itu tadi kata saya, kita harus menerima secara responsif keunikan yang mereka timbulkan. Atau mungkin salah satu contohnya anak di usia 5 tahun, dia banyak bertanya, ini apa, ini bagaimana gitu. Kita harus memberikan respon dengan ketahuilah bahwa anak itu unik dengan kecerdasannya. Oke, selanjutnya itu peran orang tua sangatlah penting di masa golden age ini. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan oleh calon ibu di masa yang akan mendatang terkait golden age pada anak. Nah, yang pertama itu perhatikan perkembangan motorik halus. Nah, motorik halus ini tuh kayak meliputi keluasan jari jemari anak pada saat melakukan aktivitas. Kayak mereka suka, kan anak-anak tuh suka coret-coret dinding gitu ya, atau menggambar dan atau main-main dengan permainannya gitu. Terus dia suka main, ya kita bisa melatih dengan mengancing. Untuk anak yang aktif kita bisa melatihnya dengan mengancingkan baju, mewarnai, menulis-nulis di buku kosong, atau mencoret-coret di buku yang dikhususkan untuk dia bercoret-coret. Terus bisa juga menggunakan pensil atau menali tali sepatu untuk kreativitasnya dia, karena anaknya mungkin aktif atau responsif terhadap barang dan peralatan yang menurut dia unik dan disukai. Lalu kita berikan contoh dengan main melipat kertas, menggunting, dan mewarnai. Nah, motorik halus itu bermanfaat untuk kemampuan menulis, kreativitas, dan keterampilan pada anak. Lalu yang kedua, perhatikan perkembangan motorik dasar. Nah, motorik dasar, bukan motorik dasar, motorik kasar. Saya ulang kembali, motorik kasar. Nah, melatih motorik kasar pada masa golden age juga sangatlah penting. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara keterampilan memanjat, berlari, berenang, melompat, dan kegiatan olahraga lainnya. Mungkin dengan cara bermain di dalam rumah, atau dengan bermain dengan cara yang sederhana tapi melatih perkembangan motorik dasar pada anak itu, agar anak bisa mengendalikan otot-otot besar di tubuhnya. Baik, selanjutnya ada perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini tuh ialah perkembangan anak untuk mengelola, mengkategorikan, maupun mengklarifikasi sesuatu yang terlihat oleh panca inderanya. Nah, dalam melatih kognitif ini orang tua tuh berperan banget
di sekitar anak dan sangat diperlukan. Mengapa begitu? Karena gini contohnya tuh, seringlah ngajak anak tuh untuk ngedatengin suatu tempat baru gitu, tempat hiburan, rekreasi, kebun binatang, pegunungan dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita sebagai orang tua bisa minta anak untuk menceritakan pengalaman apa yang dia dapatkan tadi dari suatu hal yang baru dia alami, di suatu hal baru yang dia temuin gitu. Kayak, dan kita bisa mendengarkan ya dengan cara itu tanda kutip responsif pada anak tadi, bisa mendengarkan dan apa saja yang ia ingat pas di sana, apa saja yang dia lihat di sana gitu. Nah, perkembangan kognitif ini tuh sangat penting untuk masa depan anak yang bertujuan agar anak itu bisa berpikir secara logis, berbahasa yang baik dan berperilaku yang menyenangkan dan mencintai alam. Tanda kutip kembali di sini, berbahasa yang baik. Untuk para ibu dalam merespon anak yang bercerita tentang pengalamannya, mungkin dia lagi main sama temennya, dia ngelihat ada batu warnanya merah, terus bercerita ke rumah ke ibu dengan contoh begini, Bu, tadi aku lihat batu itu merah-merah. Jangan kita patahkan semangatnya dengan bertanya any question kepada ibunya, kepada mominya dengan respon, iya gitu. Gak boleh. Kita harus merespon gini, oh iya, kamu lihatnya di mana, kapan, sama siapa, agar anak itu lebih gampang untuk berkomunikasi kembali dengan bahasa yang baik. Mungkin anak itu menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain tapi bisa dipahami oleh ibu. Nah, ibu bisa melatih bahasa yang tidak dimengerti oleh anak itu secara baik agar anaknya bisa berbicara secara baik ketika ia pas sekolah. Nah, lalu mengenali gangguan tumbuh kembang anak. Kadang anak tuh ngalamin gangguan tumbuh kembang pada masa golden age yang tidak diketahui. Lalu kenali dan perbaikan secepatnya dengan berkonsultasi pada dokter atau psikologi. Nah, gangguan yang dimaksud tuh biasanya gangguan interaksi sosial, gangguan bicara, gangguan motorik halus lainnya, atau banyak hal lainnya, misalnya tuh susah megang gunting atau gangguan motorik kasar seperti tidak mampu lari, tidak mampu untuk berdiri dan cuma mau duduk doang gitu. Mungkin ada juga dengan contoh gangguan kognitif seperti tidak bisa mengenali warna, tidak bisa berbicara atau lambat berbicara. Itu jadi sebaiknya orang tua untuk waspada karena berpengaruh untuk perkembangan anak di masa depannya. Nah, selalu konsultasikan perkembangan anak kepada psikologi ataupun dokter anak. Nah, selanjutnya ada mengenali potensi anak. Mengenali potensi anak itu kayak pertama tuh kita harus mendukung anak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, kita harus mengamati 8 potensi anak yang akan saya jabarkan. Nah, untuk 8 potensi anak itu ada 8. Yang pertama tuh ada linguistik. Nah, linguistik itu pintar berbahasa, menulis dan berkomunikasi. Lalu ada ini tuh potensi itu kayak yang keluar dari diri anak itu, apa ciri khas yang menonjol dari diri anak itu. Nah, yang kedua ada musikal. Anak itu lebih tertarik dengan musik. Terus yang ketiga logikal. Nah, untuk yang logikal itu senang dengan permainan angka dan berhitung. Kayak, oh ternyata kita bisa menilai kalau anak ini suka hitung atau suka dengan angka-angka 1, 2, 3 seterusnya gitu. Oh, logikanya tinggi nih gitu. Bisa kita ajarkan dengan mendukung dengan mendukung anak ini tuh kayak belajar sains kayak matematika atau hal lain gitu. Mungkin bisa
mendalami potensi yang keluar dari anak itu, yang kita lihat, yang kita tanggapi selama menjadi orang tuanya. Selanjutnya itu ada body kinesthetic. Body kinesthetic itu kayak senang dengan aktivitas olahraga dan fisik, kayak oh anak saya aktif lari gitu. Dia pas umur 2 tahun suka manjat-manjat. Nah, mungkin orang tuanya bisa merespon anaknya dengan berlatih apa sih itu namanya, manjat dinding gitu, panjat tebing gitu, apalah pokoknya namanya, saya sedikit lupa, tapi arahnya ke sana. Terus ada visual spatial. Nah, berpikir sistematis. Kayak berpikir sistematis tuh kayak dia tiba-tiba bisa tahu suatu pemanfaatan gitu, tiba-tiba dia bertanya gitu, jadi dia berpikir sistematis. Kayak ibu manfaat minyak ini tuh untuk menggoreng apa saja, begitu tuh menjadi berpikir sistematis secara langsung, secara sistem ia menanyakan suatu manfaat gitu. Terus ada juga interpersonal. Nah, memahami orang lain dan berbagi dengan sekitar. Ini tipikal anak yang suka berbaur dengan sosial, kayak dia nggak pelit gitu, kayak dia punya makanan, oh tadi aku dibuatin makanan ini sama mama aku, kamu mau nggak gitu, ini buat kamu gitu. Jadi itu potensi anaknya intrapersonal, anak yang suka berbagi dan bisa memahami orang lain juga gitu. Terus ada natural. Nah, natural itu mencintai alam dan mudah bergaul. Ini hampir sama dengan intrapersonal, tapi lebih menjuru dengan mencintai alam, lingkungan sekitar. Lalu ada moral. Nah, ada anak, maksud dengan moral ini tuh kayak anak yang pandai mengatur emosi. Mungkin dia lebih suka ke diem gitu karena bisa memahami. Kayak anak yang lain tuh gini, contohnya tuh gini, anak ini nggak kita gini, maaf saya sedikit berbelit-belit. Kita punya, sebagai contohnya tuh saya punya anak saya belum saya belikan pensil baru, sedangkan temannya punya pensil baru. Kita bisa mengetahui dengan cara yang mengontrol emosi. Dia tidak bakal mungkin untuk meronta-ronta menangis di tempat umum pengen pensil baru juga kayak temannya. Pasti dia diam dulu, dia mengamati, melihat, terus dia pulang baru bilang ke orang tua, ma tadi teman aku punya pensil baru, aku mau pensil itu. Pasti dia bakal bilang ke anaknya, pasti dia bakal bilang ke mamanya secara baik-baik, tapi dia bisa mengatur emosinya untuk tidak menangis di tempat umum. Itu sebuah potensi yang dipunyai oleh anak sebagian besar, yang tidak kita ketahui sebagai orang tua. Lalu yang terakhir menurut saya ada mendukung potensi anak. Nah, mengapa mendukung potensi anak itu sangat penting? Karena dukungan selalu pada potensi anak di usia golden age itu ialah memahami pentingnya masa golden age anak. Harus penting pemahaman banget, karena kita harus mendukung potensi yang dia miliki agar anak itu terarah dengan benar dengan apa yang dia miliki, bisa bermanfaat untuk di masa yang akan datangnya, bisa menjadi hobi dari potensi yang dia miliki yang saya sebutkan 8 tadi. Nah, misalnya jika anak ini suka dan berminat dengan musik, kita harus mendukung dia secara respon di les musik. Atau anak terlihat menonjol di bidang linguistik, maka dukung anak itu untuk selalu berani berbicara di depan orang banyak, kayak ayo kak gitu, ayo dek, kita harus ajarin dia ngomong depan umum tuh, kayak boleh deh, coba adek deh ngomong gitu, gimana gitu, boleh. Kita harus menggali potensi-potensi yang ada pada anak di masa golden age. Nah, satu yang saya pesankan kepada new mom atau para ibu di luar sana, ketika mengajari anak berbicara, usahakan mengajari tata cara bahasa yang baik. Usahakan mengajari pendidikan bahasa yang baik dan benar, karena apa yang ia tangkap dari
ibu, itulah yang akan ia sebarkan kepada teman-temannya atau di sekolahnya kelak. Dengan contoh mengucapkan assalamualaikum, kita mengajarnya secara assalamualaikum gitu. Jangan kayak dia assalamualaikum gitu, enggak, itu big no banget, karena dia akan berpengaruh ke tahapan selanjutnya ketika dia sekolah, naik ke jenjang selanjutnya, ke umur dia ke atasnya, dia bakal berpengaruh dengan ucapan itu. Nah, buat ibu-ibu di luar sana, new mom di luar sana, usahakan gunakan bahasa yang baik dan benar dalam mendidik golden age, di masa anak-anak golden age, karena di masa itulah ya bakal menyerap memori apa yang kita sampaikan secara cepat dan tepat. Nah, kayak anak itu udah punya tempat sendiri di otaknya, karena itu bakal berpengaruh di lingkungan dia, kayak apa sih namanya, di sekolah gitu. Terus kalau kita mengajarkan dengan contoh dari gambar, ini tuh gambar monyet, sedangkan orang tuanya mengajarkan ini tuh hewan apa ya, dengan istilah sebenarnya nama gambar hewan itu kan monyet, sedangkan orang tuanya mengajari ini hewan UUAA gitu. Nah, anaknya pas sekolah ditanya oleh gurunya, ini gambar apa? Anaknya menjawab UUAA gitu. Sedangkan anak-anak yang lain menjawab itu gambar monyet. Nah, itu menjadikan satu kesalahan pada pendidikan dari orang tua ke anak. Nah, jadi pesan saya, gunakan bahasa yang baik dan benar pada anak yang di umur golden age, karena itu adalah masa-masa emas pada anak. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga membantu dan bermanfaat untuk ibu-ibu di luar sana atau new mom di luar sana yang bakal memiliki newborn atau anak kecil yang masih di usia golden age 0-5 tahun. Semoga membantu. Sekian dan terima kasih.